Acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sangat kece kita, yaitu Bapak Nunuk Riza Puji ST. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Nunuk. Oke, terima kasih. Oke. Yap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, selalu senang rasanya ketika ketemu sama teman-teman yang mau belajar gitu, teman-teman guru yang profil pelajar sepanjang hayat gitu ya. Karena saya kemarin baru dapat quotes bagus teman-teman. Jadi ada yang mengatakan bahwa hanya guru yang tidak pernah berhenti belajarlah yang pantas mengajar, katanya gitu. Maka dari itu Bapak Ibu terima kasih telah mendukung proses-proses belajar guru seperti ini. Teman-teman, izinkan saya untuk berbagi pengalaman. Jadi di sini bukan ngajari tapi hanya berbagi gitu. Berbagi pengalaman terkait dengan satu isu yang memang di sekolah kami di SMA 1 Petung Kriono itu masih menjadi satu isu yang di-highlight betul, yaitu disiplin positif. Dari apa yang pengalaman baik yang bagi saya ini pengalaman baik gitu ya, yang akan dibagikan ini juga nanti saya akan nyolek salah satu murid gitu yang akan ikut membagikan. Izin sebelum memulai lebih jauh, izin untuk cek dulu Rahma, apakah Rahma sudah ada di room? Rahma bisa open mic Rahma? Sudah Pak. Oke, sip, udah ada Rahma ya. Oke, sip, nanti Rahma akan saya minta Bapak Ibu untuk berbagi, bercerita gitu ya terkait dengan praktik baik yang dilakukan ini gitu. Terima kasih Rahma sudah bergabung di room ini. Nanti akan saya minta ya untuk berbagi ya Rahma. Oke, teman-teman izin untuk share screen mempermudah visualisasi dari apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktik baik ini. Ya, sebentar ditunggu sebentar, saya nunggu. Ya, oke. Sip, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nunuk Riza Puji, saya guru TIK atau sekarang mapelnya namanya Informatika di SMA 1 Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini ingin berbagi praktik baik yang saya beri judul Habis Murid Sepakat Terbitlah Uhui gitu ya. Jadi bahkan nanti saya berharap tadi saya udah seperti pesan ke host Bu Yuli, nanti kalau ada yang mau nanya syaratnya satu harus ada passwordnya harus sebut uhui terlebih dahulu, baru boleh nanya gitu. Teman-teman, awal gitu ya, apa kejadian awalnya? Kejadian awalnya tuh biar enak gitu ya, kejadian awalnya tuh saya mulainya dari gini. Jadi per Januari mulai masuk tahun ajaran baru, saya itu mulai gerah gitu ya dengan keadaan di kelas karena dari total 31 ya kalau nggak salah 31 anak itu di kelas namanya kelas 11B gitu. Itu setiap mata pelajaran saya itu saya kehilangan murid minimal 10 anak. Karena kebetulan memang itu jam terakhir sih Bapak Ibu. Jadi kebetulan jam terakhir saya kehilangan murid paling enggak 10 anak dan itu cowok semua gitu. Nah, siswa semua gitu. Nah, maka dari itu bikin frustasi sebenarnya bagi seorang guru gitu. Karena apa? Bagi guru yang mencoba reflektif tuh satu yang dirasakan apa yang salah di kelas saya kan itu ya. Terus kemudian bagi guru yang ingin anaknya maju juga mereka diajak maju didorong kok susah sih. Itu yang muncul pertama kali di kepala gitu. Itu kejadian awalnya. Terus yang berikutnya adalah saya tuh juga udah paham sebenarnya. Saya tuh sudah punya modal bahwa saya tuh paham bahwa yang namanya kurikulum merdeka itu pemerintah itu menyiapkan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu tuh sebenarnya gambaran tujuan utama yang ingin dicapai gitu. Jadi standar tujuan utama pembelajaran ini ilustrasi yang saya pahami terkait dengan CP, TP dan ATP bahwa capaian pembelajaran itu seperti orang mau menuju ke pantai. Jadi CP-nya bunyinya adalah murid mampu sampai di pantai dengan selamat gitu. Cuma masalahnya adalah bahwa murid itu belum tentu semua itu punya mobil, belum tentu murid itu punya motor, ada yang cuma punya sepeda gitu. Maka dari itu saya sudah paham bahwa yang namanya mencapai CP itu saya perlu menyesuaikan TP sendiri. TP yang menentukan saya sendiri.
untuk profil murid-murid di sekolah di mana rata-rata muridnya itu punya sepeda motor contoh, maka TP-nya kalau memang CP-nya adalah sampai di pantai dengan selamat, maka TP-nya adalah bagaimana menyalakan mesin, bagaimana mengerem, bagaimana membuat keseimbangan, bagaimana menggunakan lampu sen, biar nggak sennya ke kiri beloknya ke kanan gitu. Nah itu teman-teman, itu yang kalau profil muridnya banyak yang punya motor. Kalau profil muridnya banyak yang punya mobil, mungkin yang perlu saya ajarkan selaku guru biar mencapai CP sampai di pantai dengan selamat adalah bagaimana atret. Karena di motor sepeda kan gak ada atret ya gitu. Nah mobil ada atret, bagaimana atretnya, bagaimana parkir yang baik, bagaimana top up kalau mau lewat tol Lemayan mengatur posisi lantai biar kalau tanjakan seperti apa, turunan seperti apa dan seterusnya. Saya berikutnya perlu pahami lagi bahwa CP di informatika itu ada 5 dalam satu semester untuk kelas 11 gitu. Nah, di semester 2 itu ada namanya algoritma pemrograman dan dampak sosial informatika gitu. Nah, Bapak Ibu, tantangan yang muncul adalah ketika murid-murid saya ini gitu ya, 13 anak itu bolos di informatika beberapa kali pertemuan, bahkan sampai 4 pertemuan kalau nggak salah. Saya konsultasi dengan wali kelas juga gitu. Kita mau cari cara tapi memang ya kita belum nemu waktu itu gitu ya. Karena kebetulan kita juga sadar ini jam terakhir gitu dan kayaknya memang menantang banget gitu. Itu yang apa tantangan yang muncul itu gitu ya. Nah, maka dari itu sebelum saya ke aksi, saya ingin validasi dulu ke Rahma gitu sebagai murid di kelas tersebut. Rahma apakah boleh apa namanya open mic Rahma? Ya, ya Pak. Oke, sip. Oke, Rahma mungkin bisa cerita Rahma, yang pertama yang kamu lihat waktu itu kayak apa kejadiannya gitu dan yang berikutnya apa solusi yang kita lakukan di kelas bersama-sama waktu itu gitu apa namanya Rahma. Silakan Rahma. Ya, baik, izin bercerita Bapak Ibu Guru. Nah, kan jadi pada pembelajaran dari Pak Nunu itu kan pada jam terakhir. Nah, sehingga anak-anak yang ada di dalam kelas itu ada yang sudah pulang, ada yang belum. Terutama yang cowok-cowok itu biasanya pada pulang duluan. Sehingga pada jam pelajaran dari Pak Nunu, kemarin kami udah 3 minggu yang lalu kami ditawarkan dari Pak Nunu itu menentuin materi dalam pembelajaran TIK semester ini untuk sekelas menentuin yang kita inginkan agar sekelas bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Nunu. Jadi kami sekelas menentuin materinya itu ada macam-macam seperti cara membuat game, cara cara mengupload biar like-nya banyak gitu. Dan Oke, ada lagi Rama. Hmm, hmm. Rama, izin untuk diskusi apa namanya. Jadi saat itu yang kejadian kan berarti teman-teman memang nggak banyak yang nggak masuk kelas ya waktu itu ya ya, dari Januari gitu ya. Nah, ya, terus kemudian saat itu yang dilakuin tadi menurut Rahma dari sudut pandang Rahma adalah bahwa anak-anak atau murid memang saya minta untuk menentukan apa namanya sebenarnya yang kamu pengen gitu ya di kelas informatika itu yang seperti apa sih gitu ya. Dan Rama tadi ya, menyampaikan anak-anak itu menyampaikannya teman-teman kita di kelas waktu itu menyampaikannya pengen bikin game ya gitu ya Rama ya. ya, Terus ya, pengen memaksimalkan sosial medianya mereka gitu. Terus ya, Pak. ingat gak Rama ada yang pengen hacker juga inget gak? Ya, apa itu untuk apa ya dalam pembelajaran Devon itu bahwa kehadiran dalam pembelajaran itu menambahkan nilai sehingga pada Oh ya. 2 minggu yang lalu sudah dilaksanakan pada berangkat Hmm, semua hmm, gitu dan pada hmm, semangat hmm. dalam pembelajaran dari Pak Nunu gitu. Oke, Rahma aku pengen highlight di situ Rahma. Jadi ketika kesepakatan itu dilakukan di kelas, ketika kesepakatan kelas dilakukan, kemudian dampaknya ke kelas apa barusan Rahma? Anak-anak jadi masuk semua ya? Gitu ya? Iya, iya, Oke, teman-temanmu jadi full di kelas gitu ya? iya, Oke oke, sip. Rahma, terima kasih Rahma untuk ceritanya, cerita di kelasnya. Rahma ini mungkin nggak tahu di layar saya Rahma nggak buka kamera karena iya, ini posisinya Rahma itu ada di desa yang
udah tinggi banget gitu ya posisinya tuh Ya, Pak. kalau Rahmat mana Teloga Indro? Mangunan Desa, Pak. Ya, Oh, Desa Teluk Indro. Mangunan. Itu udah Iya, sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut gitu. Makanya dapat sinyal aja saya udah seneng banget. Saya baru hubungi Rahmat sekitar tadi jam berapa, Mak? 12:30 ya? iya, Pak. Ya, saya baru hubungi Rahma 12:30 untuk cerita. Maksud saya biar menguatkan ke teman-teman kejadian di lapangannya seperti apa. Terima kasih ya Rahma ya. Oke. Pak. Sip, thank you. Oke, nah itu Bapak Ibu, jadi artinya adalah kejadian di lapangannya waktu itu adalah siswa banyak yang bolos, terus apa yang harus dilakukan gitu. Aksi yang saya lakukan yaitu satu, saya ngajak murid diskusi. Pertanyaan diskusinya ini, jadi yang pertama apa yang tidak disukai dari materi yang kita pelajari di kelas informatika. Karena Bapak Ibu, saya ngikutin kurikulum dan pengen mencapai capaian pembelajaran, tapi bayangan saya anak-anak itu perlu belajar tentang pemrograman komputer karena yang pengen saya utamakan itu pemrograman komputer gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya nanya apa yang tidak disukai dari materi yang saya pelajari, ternyata anak-anak itu diam, nggak berani ngomong. Berarti pertanyaan kedua, apa yang tidak disukai dari cara mengajar saya? Anak-anak juga diam, dia nggak mau mengevaluasi saya, mereka nggak berani mengevaluasi saya. Akhirnya berikutnya saya cari cara lagi. Pertanyaan ketiga baru saya dapat respon. Ketika dengar kata komputer dan teknologi, apa yang ingin kalian pelajari? Itu yang pertanyaan yang saya sampaikan ke murid-murid saya. Barulah di sana mereka jawab bahwa mereka satu, ada yang bilang saya pengen mempelajari atau mendalami game Pak, gitu. Yang kedua saya pengen mengoptimalisasi atau memaksimalkan sosial media saya, gitu. Dan yang ketiga ada yang bilang Pak saya pengen jadi hacker, gitu. Gitu, ada yang bilang gitu. Nah, Bapak Ibu, itu suara dari mereka. Saya mendengar itu seneng, tapi bingung. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Padahal materi yang saya siapkan adalah algoritma pemrograman. Sedangkan anak-anak saya pengennya itu, gitu. Nah, dari situ saya kemudian coba bersepakat dengan mereka. Oke, kalau materi yang kita tawarkan itu sesuai masukan-masukan dari kalian tadi, gitu ya. Apakah kemudian kalian bisa semangat belajar? Saya bilang gitu. Dan anak-anak yang cowok terutama suaranya keras banget. Iya Pak, mau kalau memang yang dibahas adalah sosmed, game gitu. Apalagi bisa sampai ke hacker atau keamanan-keamanan jaringan gitu. Nah, di situ baru saya berpikir, oke, ternyata dari jawaban anak-anak itu saya baru memahami bahwa selama ini saya membangun kurikulum saya gitu ya, modul pembelajaran saya itu menggunakan cara-cara ala saya gitu. Bahkan materinya saya masih menyesuaikan dengan zaman saya. Saya belum memahami zaman mereka. Nah, akhirnya dengan saya bilang, "Oke, kalau gitu kita sepakat." Ada satu kesepakatan lagi yang tadi di-spill oleh Rahma gitu. Kesepakatan berikutnya adalah tapi kalau kalian pengen materi itu, saya juga pengen sesuatu. Kalau kalian sepakat berarti kita sepakati. Apa sesuatunya? Jadi nilai kita dari CP ini kita tentukannya dari mana? Tentukannya dari kehadiran atau pertemuan harian. Setiap pertemuan nanti akan ada tantangan belajar. Nah, dari tantangan belajar itu saya ambil capaian pembelajarannya atau mereka tercapainya kemana, itu yang akan menentukan nilai akhir atau nilai rapot yang disampaikan Rahmat tadi. Nah, mereka sepakat karena mereka ingin yang penting materi belajarnya tentang yang kita suka gitu. Jadi saya ngasih tawaran pun mereka mau. Akhirnya kita sepakat Bapak Ibu. Apa perubahannya? Perubahannya tadi yang disampaikan Rahma bahwa di minggu berikutnya betul anak-anak itu datang semua. Anak-anak itu masuk kelas semua. Enggak pakai saya takut-takutin, enggak pakai saya iming-imingin kalau datang nanti saya kasih coklat lah atau apapun. Tapi mereka datang hanya karena mereka merasa sudah terhargai dan pengen belajar sesuatu yang mereka suka. Betul, saya akhirnya merubah. Tapi memang resiko ada di saya Bapak Ibu. Satu, bahas tentang sosmed itu saya sendiri, kalau Bapak Ibu cek sosial media saya di Instagram, follower saya juga nggak banyak gitu. Tapi saya mau ngomong tentang optimalisasi sosial media. Saya cari cara gitu. Saya pun cari tahu caranya seperti apa. Saya sampaikan ke anak-anak mulai dari pakai Canva untuk bikin konten-konten, bikin reels, bikin feed, bikin story dan segala macam. Ternyata mereka suka. Dan Bapak Ibu di luar dugaan saya, tantangan hari pertama ketika mereka lengkap datang semua, itu apa? Saya bilang ke mereka, bikin konten tentang quotes, tentang kata-kata mutiara. Setelah itu tag saya, 30-an anak itu semua bikin. Gak ada yang gak bikin Bapak Ibu. Itu yang bikin saya merasa bahwa oh ternyata yang perlu kita lakukan itu. Akhirnya refleksinya apa? Refleksi yang saya dapatkan adalah bahwa sebelumnya saya itu ngajar bukan karena menganggap murid butuh apa gitu. Sorry, saya mengajar itu karena saya menganggap kayaknya murid butuh ini deh. Itu maksud saya. Bukan karena sebenarnya murid itu butuh apa sih gitu. Bukan itu kan dua hal yang berbeda ya. Satu dari sudut pandang saya yang meyakini murid kayaknya butuh ini gitu. Tapi ternyata salah, pemahaman saya meleset. Ternyata murid butuhnya bukan itu gitu. Nah, maka dari itu yang kemudian saya coba ketengahkan dengan merubah kurikulum di tengah-tengah. Resikonya apa? Risiko di saya pelajaran yang saya dapatkan modul ajarnya saya harus ubah.
Jadi di tengah itu ketika bersepakat dengan murid, akhirnya saya ubah modul ajarnya. Gitu. Saya pun merubah skenarionya. Gitu. Yang berikutnya pelajaran atau refleksi yang saya dapatkan berikutnya adalah penting untuk melaksanakan asesmen awal. Biar saya tahu kesiapan belajarnya seperti apa, profil muridnya seperti apa yang mereka sukai dan apa yang mereka harapkan. Itu saya rasa penting untuk itu. Itu Bapak Ibu berbagi praktik baik dari saya. Harapannya semoga itu bisa bermanfaat lah buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Wah, menarik sekali ya pembahasan dari Pak Nunuk tadi mengenai bagaimana kita membuat kesepakatan kelas agar siswa itu bisa masuk ke kelas semua, mengikuti pembelajaran di kelas. Agar kita lebih memahami lagi materi tentang inovasi pembelajaran, kita akan mendengarkan kembali, menyimak kembali tentang pemaparan materi dari narasumber yang kedua kita, yaitu Bapak Darli SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Betonggano, Ibu Haribani Sri Pamedan, serta Bapak Ibu narasumber khususnya Pak Nunu Riza Puji dan rekan-rekan guru di SMA 1 Betonggano. Alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita bersama bisa saling sharing, berbagi praktik baik apa yang telah kita laksanakan sebagai bentuk dari kinerja kita sebagai seorang pendidik. Pada siang hari ini kita sangat terhormat sekali bisa satu acara dengan Bapak Nunu Riza Puji karena beliaulah sebagai narasumber guru penggerak yang patut kita apresiasi, kita berikan sebuah penghargaan yang luar biasa karena beliau disempatkan di sela-sela kesibukan beliau untuk bisa hadir di komunitas belajar gemilang ini. Tidak lupa Bapak Ibu bahwa mungkin nanti pemaparan saya dengan Pak Nunu itu bagaikan bumi dan langit. Karena satunya itu Gen Z, satunya mungkin baby boomer. Jadi nanti tampilan dari presentasi pun mungkin kalau Bapak Ibu tadi habis melihat awan yang cerah, sekarang mendung gelap gulita. Nanti kita akan mencoba untuk bisa saling berbagi. Khususnya nanti saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengajar PPKN di SMA Negeri 1 Betonggano. Oke Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu tentang materi yang ingin saya sampaikan di sini. Oke. Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Iya, mendung gelapnya kan beda ya. Ini PPT era 90-an, sedangkan tadi menggunakan PPT yang mungkin sudah dengan teknologi dan aplikasi terbaru Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu, wah ini golongan kuno ini enggak. Kita santai saja Bapak Ibu. Kita saling berbagi bahwa saya tidak bermaksud untuk menggarami lautan maupun menggulai madu. Kita hanya bersama-sama saling belajar, saling berbagi apa yang telah kita laksanakan dalam proses kita melaksanakan kinerja sebagai seorang guru. Bapak Ibu, untuk materi ini saya kasih judul Tumbuhkan Literasi Budaya dan Kewargaan melalui board game Darli. Darli ini sekalian saja nama saya Darli, otomatis gamenya tak beri nama Darli. Sadar literasi budaya dan kewarganegaraan. Sehingga nanti lebih mengingat, oh Darli itu ternyata sadar literasi. Kegiatan ini atau kenapa kita butuh inovasi, karena yang namanya inovasi itu Bapak Ibu bahwa tidak semua inovasi itu berbentuk yang serba wah, yang serba ibaratnya terbaru dan sebagainya. Tidak ya. Pada dasarnya inovasi adalah segala sesuatu yang kita terapkan di mana hal itu adalah sesuatu yang mungkin berbeda dari yang sudah biasa orang lain laksanakan. Ya, sama halnya kalau Bapak Ibu
membuat klepon itu warnanya hijau kok kleponnya warna ungu, itu inovasi baru. Gitu. Dan jangan pula Bapak Ibu berpikir bahwa inovasi itu hal yang sulit. Nah, inovasi itu gampang, bisa dengan inovasi perpaduan model ataupun mungkin Bapak Ibu bisa berinovasi dengan media, dengan penilaian maupun dengan metode pembelajaran. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa saya akan menggunakan inovasi sebuah media untuk bisa mengenalkan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, awalnya sama dengan Pak Nunuk karena kita itu ibaratnya di daerah pegunungan, otomatis kondisi geografis dan sosiokultural yang ada di Petung Kriono agak berbeda. Nah, kondisi yang homogen ini kadang-kadang membuat siswa saya itu atau siswa kita itu tidak banyak mengenal baik itu keragaman budaya, bahasa maupun yang lain sebagainya. Karena apa? Rata-rata ketika siswa Petung Kriono itu kan hampir semuanya bertani, sehingga literasi mereka tentang keragaman sangat rendah. Yang kedua, bahwa dengan kondisi yang begitu homogen itu, kemudian ternyata ada beberapa kekurangan yang muncul terhadap sikap peserta didik di SMA 1 Petung Kriono. Khususnya adalah sikap kerja keras. Kenapa? Kok muncul sikap kerja keras itu menurun? Karena mungkin di Petung Kriono itu sebagian besar sudah tersedia, nyaman ibaratnya begitu. Semua serba ada. Kadang-kadang kalau orang bawah atau orang kota itu ingin makan itu harus kerja keras. Bagi masyarakat sini cukup ke belakang sudah ada jagung, sudah ada singkong dan sebagainya, sehingga kondisi nyaman itulah yang membuat anak-anak terlalu santai. Yang kedua, bahwa kondisi yang muncul pada peserta didik saya itu adalah bahwa mereka itu untuk mengembangkan diri itu sangat rendah. Kenapa rendah? Ketika kita tanya, kamu sekolah untuk apa? Kamu sekolah ingin jadi apa? Dan sebagainya. Kadang-kadang mereka itu tidak tahu. Saya itu seperti apa, saya akan bagaimana dan sebagainya. Termasuk di situ adalah ketika anak-anak, kamu tahu tidak bahwa bersekolah itu merupakan salah satu hak kalian sebagai warga negara. Nah, itu kondisi yang ada pada masyarakat atau siswa saya di sini. Yang terakhir, bahwa ketika saya menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara serta keragaman budaya, ketika saya tanya, oke, kita buka gambar peta Indonesia, kemudian saya tanya, kalau suku Aceh adanya di mana? Di pulau mana? Ternyata sebagian besar anak-anak itu tidak tahu bahwa suku Aceh itu ada di Pulau Sumatera, malah kadang nunjuk yang di Kalimantan dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini kan sangat memprihatinkan sebagai seorang guru. Artinya apa? Bahwa di zaman yang orang mengatakan ini adalah sebuah zaman eranya revolusi 4.0, kemudian harus ada perubahan mindset dan sebagainya, ternyata siswa saya segitunya, artinya belum begitu tergerak untuk mengembangkan diri, kesadaran belajarnya masih rendah dan sebagainya. Nah, ini membuat saya sebagai guru PKN khususnya itu ingin membuat anak-anak untuk bisa memahami, oke, kalian harus bisa tentang hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Yang kedua, bahwa dunia itu tidak sebatas Petung Kriono. Dunia itu tidak hanya di Kecamatan Petung Kriono dan Kabupaten Pekalongan. Bahwa dunia itu nanti setelah Anda selesai dari sekolah itu, Anda mungkin akan mengalami sebuah kondisi yang di luar dugaan mereka selama ini. Nah, ini perlu kita terapkan, kita perlu wacanakan ke anak-anak, nah, agar mereka punya pemahaman-pemahaman tentang bagaimana seharusnya dia bersikap, berpikir, kemudian berperilaku yang bisa membuat mereka survive ketika selesai dari bangku sekolah. Nah, kondisi ini pula yang menyebabkan saya berpikir saya ingin buat sebuah inovasi yang berbentuk sebuah permainan. Kenapa kita buat sebuah permainan? Karena pada dasarnya anak-anak itu suka bermain. Nah, kemudian saya buat sebuah game. Board game itu saya beri nama dengan board game Darli. Gitu ya. Jadi nanti fokusnya dalam poin pertemuan ini adalah bagaimana saya akan mengimplementasikan board game Darli dalam pembelajaran dan kemudian hasil dari aksi itu seperti apa. Nah, alasannya kenapa kita memilih board game? Ternyata board game itu banyak manfaatnya. Satu, dengan kita bermain permainan board game, seperti mungkin
Ibu yang dulu masa kecilnya mungkin pernah main ular tangga, main ludo dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk board game. Ya. Di mana board game itu nanti satu manfaatnya adalah bisa mengajarkan sikap, disiplin, dan taat peraturan. Kenapa begitu? Karena board game itu kalau tidak ada aturannya, kalau keluar 3 melangkah 3 ya harus anut aturan itu. Ya. Dan kemudian dia juga harus disiplin. Kalau belum jatahnya dia bermain, ya tidak akan bermain. Nah, itu adalah manfaat kita bermain board game. Yang kedua adalah meningkatkan interaksi sosial yang nyata. Kita tahu betul bahwa di zaman sekarang itu bahwa yang namanya ketika anak berkumpul 5 orang, belum tentu mereka bercerita. Mungkin mereka bercerita dengan orang-orang yang jauh, yang di samping mereka tidak diajak bicara, tetapi justru mereka bercerita lewat Facebook, WA dengan orang-orang lain atau teman-teman mereka di luar yang ada di samping mereka. Nah, ingin saya untuk menyeimbangkan itu, kita bermain yang dimana ada interaksi sosial secara nyata. Yang ketiga, kenapa kita pakai menggunakan media board game itu adalah untuk mengedukasi dalam pemecahan masalah. Kenapa? Dalam permainan board game itu ada aturan-aturan strategi untuk bisa memenangkan sebuah permainan. Nah, itu adalah cara mereka untuk bisa memecahkan masalah. Yang keempat adalah simulasi kehidupan. Nah, simulasi kehidupan itu justru dengan bermain board game yang namanya menang kalah, kemudian berhasil juara, dihukum dan sebagainya adalah semua simulasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bahwa dengan bermain board game kita akan berinteraksi dan bisa juga jadi jejaring antar generasi. Kenapa? Karena mungkin sang anak atau orang tua bisa mengajarkan board game kepada anak-anaknya, di situ akan menanamkan nilai-nilai bahwa dalam permainan ini kalian harus menghargai, kalian harus bersiap untuk menerima kekalahan, kalian harus punya strategi dan sebagainya. Ini adalah salah satu dasar ketika saya menggunakan media yang berbentuk board game. Ya. Nah, di permainan itu, Bapak Ibu, di permainan itu saya membuat komponen-komponennya itu adalah satu. Sebagai papannya, saya menggunakan peta Indonesia. Ya. Peta Indonesia ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. Di situ saya hubungkan ada jalur namanya jalur pelayaran. Kemudian bidaknya saya membuat sebuah kapal-kapal kecil dengan bendera Indonesia. Ini untuk menimbulkan rasa nasionalisme bagi siswa saya. Kemudian ada dadu. Dadu itu ada 6 mata dadu. Kemudian saya buat 2 itu berisi hak, 2 mata dadu berisi kewajiban, dan 1 pelanggaran hak dan 1 pengingkaran kewajiban. Kemudian di situ saya juga membuat sebuah kartu-kartu, ada kartu hak warga negara, ada kartu kewajiban warga negara sesuai dengan konstitusi kita, kemudian juga ada kartu pelanggaran hak, juga kartu pengingkaran kewajiban. Dan terakhir adalah kartu yang berupa ragam budaya dan suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini nanti cara permainannya dalam permainan board game ini adalah anak-anak ketika pembelajaran saya minta setelah saya menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban, kemudian anak-anak kemudian memberi contoh dan sebagainya yang kemungkinan besar itu contoh-contohnya belum tepat. Nah kemudian saya ajak ayo bermain tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ada 4 pemain di situ, nanti dengan start yang sama. Kemudian anak akan melempar dadu. Kalau dadu itu muncul di mata dadu hak, maka anak itu akan mendapatkan hak untuk berlayar. Menuju mana? Menuju kartu yang teratas. Misalkan kartu teratas itu adalah Pulau Bali, maka kalau dia startnya di Sumatera, maka bisa tidak dia itu akan berlayar ke Bali? Kalau tidak bisa, maka dia akan berlayar ke pulau yang terdekat. Kemudian kalau kemudian anak itu ketika mengocok dadunya dan keluar mata dadu kewajiban, maka anak itu juga akan berjalan sesuai dengan hak dia, tapi dengan kewajiban membayar yang namanya koin atau seperti tiket itulah ya. Seperti koin atau tiket dengan catatan bahwa dia akan mencapai ke
kartu teratas itu untuk berlayar di situ. Dan kemudian kalau anak itu keluarnya itu ternyata kok di mata dadu pelanggaran hak, maka dia dihukum untuk tidak bisa melanjutkan pelayaran. Begitu juga ketika anak itu mata dadunya keluar mata dadu pengingkaran kewajiban, maka anak itu pun didenda dan tidak bisa melanjutkan pelayaran menuju ke pulau yang ada gambar budayanya. Nah, dari permainan ini pada intinya adalah nanti siapapun peserta yang kemudian bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, kemudian mengenal banyak budaya yang di Indonesia, dialah sebagai pemenang. Itu Bapak Ibu untuk ketika kita melaksanakan permainannya saat pembelajaran. Dan kemudian ini penerapannya sudah dilaksanakan di kelas. Saya khususnya waktu itu ini era kurikulum 2013 sehingga hak dan kewajiban warga negara ada di kelas 12. Nah, Bapak Ibu, hasilnya otomatis adalah bahwa di situ harapan saya bahwa anak akan lebih aktif. Kemudian dari beberapa testimoni anak-anak juga mengatakan bahwa ini lebih menyenangkan karena memang basic mereka itu ya suka bermain sehingga akan lebih bersemangat, lebih mengetahui dan akhirnya juga akan berliterasi bahwa anak-anak itu mengenal tentang hak dan kewajibannya, kemudian juga mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, hasil ini pun tidak terlepas dari yang namanya kendala. Karena kendala yang kita hadapi di sini adalah ya satu, memang intake siswa kita dengan motivasi belajar yang cukup rendah, otomatis akan banyak usaha dari guru untuk bisa menjelaskan ketika anak membaca dan dia tidak paham pun kita harus jelaskan secara pelan-pelan. Yang kedua, bahwa masyarakat yang homogen sebagai petani itu juga akan mempengaruhi khususnya motivasi untuk menyekolahkan anak sehingga intake siswa di SMA Negeri 1 Petongriono era itu belum bisa mencapai kelas yang ideal. Dan terakhir bahwa dengan sekolah yang kecil dengan fasilitas dan anggaran kecil juga akan menyebabkan anak-anak itu terkendala ketika mereka harus mengakses ataupun memperoleh sarana-sarana pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan di bangku sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit share pengalaman saya ketika membuat inovasi sebuah permainan dalam mengajarkan hak dan kewajiban warga negara serta untuk menumbuhkan literasi budaya dan warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darli, pemaparan yang sangat menarik sekali tentang inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran implementasi board game dalam pembelajaran PKN. Demikian tadi dari pemaparan Pak Darli dan Pak Nunuk. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo. Karena belum ada yang mengajukan pertanyaan, saya lanjut acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Petongriono kepada Ibu Haripani Sri Pamedar SSI. Dipersilakan. Monggo Ibu. Dengar? Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan semuanya yang hadir dalam kegiatan
daring Kombel Gemilang SMA Negeri 1 Petung Kriono pada hari ini, Selasa tanggal 19 Maret 2024. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hadir bersama kita semua ada 56 peserta. Tadi sudah dimulai kegiatan dengan moderator Ibu Yuli Fatih Rohana. Terima kasih Bu Yuli. Beliau adalah guru matematika kami. Kemudian dengan speaker 1 tadi Bapak Nunuk Riza Puji, Sarjana Teknik. Terima kasih Pak Nunuk. Saya rasa sudah familiar nih di udara Pak Nunuk. Yang kedua, pembicara kedua senior kami Pak Darli SPD MPD. Terima kasih Pak Darli sudah menyampaikan model pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran PKN. Bapak Ibu, mengajar adalah seni, dan kita patut berbangga sebagai guru. Pernah suatu masa pada saat itu pada era Kaisar Hirohito, ini kita sedikit bicara tentang Jepang ya, pada masa pemerintahannya tahun 1901 sampai 1989, saat Hiroshima Nagasaki dibom, sang kaisar berkata, kumpulkan semua guru yang masih ada, karena sekarang kepada merekalah kita bertumpu untuk membangun. Kalau Hirohito ya tentu untuk membangun Jepang. Nah, terkait dengan itu, tentu guru, sosok guru, apalagi di daerah yang jauh, daerah yang terpencil, tentu menjadi tokoh, tentu menjadi aktor utama yang akan menggerakkan siswa untuk belajar. Paradigma mengajar sekarang kan tidak bagaimana memberi, mengisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nunuk ya, tapi bagaimana membuat anak untuk tergerak belajar, mencari tahu apa yang mereka inginkan gitu. Nah, konteks seperti ini tentu membutuhkan kreativitas, membutuhkan beberapa upaya oleh guru ya, tidak hanya monoton satu cara. Kalau cara itu tidak efektif, ya harus berinovasi seperti yang dilakukan oleh Pak Darli. Jadi guru sudah tidak zaman lagi ya, hanya stuck. Saya maunya seperti ini, saya bisanya seperti ini. Kita harus sudah menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Apalagi sekarang konteks pembelajaran itu anak kan dibuat cakap ya, cakap bisa kritis, berpikir kritis, kemudian komunikatif, ya, kolaboratif, kreatif. Tentu hal-hal seperti ini dilatihkan. Tidak ada kemampuan yang jatuh dari langit. Lebih baik kita memiliki murid yang terlatih, yang tangguh. Maka dari itu kita perlu berupaya memberi, mengisi, mengarahkan, menggerakkan sehingga anak-anak bisa berdaya. Nah, ini tantangan bagi kita semua, tetapi bukan berarti tidak mungkin Bapak Ibu. Karena kita sudah punya pedoman juga bagaimana dari capaian pembelajaran yang secara pemahaman maupun kontekstual ya, prosedural, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Tentu alur tujuan pembelajaran ini tidak boleh putus ya Bapak Ibu, tidak boleh putus dalam satu fase gitu, sehingga utuh, anak itu belajar dengan utuh. Tidak perlu belajar yang panjang lebar yang terlalu berat, tetapi utuh, sederhana, informatif, kontekstual, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka alangkah baiknya pembelajaran itu dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga bermakna. Anak itu paham dan nyambung, oh iya ada maknanya saya belajar ini, ada gunanya saya belajar seperti ini. Gitu. Kemudian tentu ada optimalisasi dari berbagai aspek
berpikir ya, mulai dari mengingat yang sederhana dulu ya, ajak anak-anak untuk hal-hal yang bersifat sederhana dulu, C1, kemudian memahami C2, kemudian mengaplikasikan, menganalisis. Ini tentunya memerlukan proses yang terus-menerus, yang sinambung, yang tidak apa ya istilahnya mau saya seperti ini gitu. Jadi harus ada kesepahaman dengan siswa. Siswa merasa nyaman, siswa merasa diberi ruang untuk mempelajari, diberi kepercayaan. Jadi jangan lupakan saat Bapak Ibu mengajar di kelas, aktornya bukan Bapak Ibu, tetapi anak yang berdaya. Buat mereka menjadi percaya diri gitu ya. Membuat percaya diri itu dimulai dari hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Saya teringat pengalaman saya waktu saya jadi siswa gitu ya. Saya sangat percaya diri karena waktu itu guru saya menjelaskan dengan jelas gitu ya. Jadi bagaimana terjadinya rumus ini itu dijelaskan. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi artinya kalau kita mengendaki siswa kita, peserta didik kita kompeten, Bapak Ibu guru juga terus mengasah diri sehingga kompeten. Itu pengantar dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita lanjutkan kembali diskusi ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sementara saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penny atas sambutannya. Lebih memantapkan lagi pemahaman kita tentang inovasi pembelajaran. Kita akan lanjut tentang tanya jawab atau diskusi tadi dengan narasumber kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan Edi. Untuk Pak Nunu ini pertanyaannya. Tanya dong Pak Nunu, praktik baik model atap dengan model STAR itu sama enggak sih? Kalau beda apa ya bedanya? Monggo Pak Nunu. Oke, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Edi. Ini dulu disclaimer dulu bahwa yang saya pakai tadi bukan atap Pak Edi. Yang saya pakai tadi itu atap R gitu. Jadi ada R-nya. Karena memang justru ini jawabannya bahwa apa perbedaan teknik atap dengan STAR gitu. Kalau STAR itu apa namanya dia ini kan dimulai dari situasinya apa, situasinya seperti apa, terus tantangan yang dirasakan apa, yang berikutnya adalah aksinya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan itu apa, dan langkah yang keempat itu hasilnya apa gitu ya, atau apa namanya result. Tapi di beberapa tempat termasuk yang dipahami oleh teman-teman guru penggerak itu R-nya itu beberapa itu refleksi gitu. Makanya untuk membedakan antara STAR, atap itu R-nya saya anggap refleksi. Jadi kalau STAR-nya itu situasi, tantangan, aksi, dan hasil, itu berarti STAR dan atap itu mirip gitu. Tapi kalau STAR-nya, R-nya itu adalah apa namanya refleksi, berarti di STAR tadi itu masih memunculkan apa ya hasil pelajaran yang didapat oleh saya untuk merefleksikan itu sebagai orang yang merefleksikan itu gitu. Tapi kalau kemudian apa namanya makanya saya tadi pakai apa namanya atap R, awal tantangan, aksi, perubahan. Nah berikutnya baru saya tambahin dengan refleksi biar lengkap banget, biar antara atap dan STAR itu jadi satu. Tapi sebenarnya pada dasarnya Bapak Ibu bagi yang mungkin bingung dengan atap dan STAR ini adalah sebuah cara untuk membuat gambaran mental ketika kita punya prakarsa, ketika kita punya ide, mau mewujudkan, nah biar gampang itu kita membuat skemanya, strateginya menggunakan atap gitu. Sebenarnya itu aja sih. Nah ini saya pakai di sini untuk berbagi praktik baik biar gampang dan terarah. Jadi bagi yang mendengarkan biar tahu bahwa oh awalnya itu kejadiannya apa, aset yang dimiliki apa, tantangannya apa, aksi yang dilakukan apa, sampai oh ternyata hasilnya seperti apa. Itu sih teman-teman. Tapi pada dasarnya kalau ngomong masalah beda apa enggaknya tergantung kalau STAR-nya pakai R-nya itu adalah result atau hasil, yaitu sama dengan atap. Tapi kalau R-nya refleksi itu ada beda. Karena di atap P-nya itu
ATA dan PP-nya itu perubahan atau hasil yang terjadi, dampak yang dirasakan gitu. Tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri tapi betul-betul yang terjadi di lapangan. Mungkin itu sih Pak Edi dan teman-teman. Terima kasih Pak Nunu. Untuk Pak Ridwan Edi, semoga terjawab ya apa perbedaan antara atap dan star tadi. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ini juga Pak Ridwan Edi lagi, bertanya untuk Pak Darli. Mau tanya, kalau yang dibagikan pada Kombel itu praktik yang gagal, boleh nggak sih tujuannya untuk belajar dari kegagalan? Ya, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaan. Masih mute Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Intinya kalau menurut saya gitu, praktek baik itu kan harusnya itu menghasilkan sesuatu yang ada perubahan. Istilahnya ketika best practice itu kita terapkan, otomatis di situ ada hasil-hasil yang ada sedikit ataupun banyak itu ada yang berubah. Nah, tetapi kalau hasilnya itu kemudian gagal, itu bisa kita bagi tapi dalam konteks kita untuk bisa memperbaiki apa yang akan kita laksanakan selanjutnya. Nah, kalau kita share gelondongan, dalam arti gelondongan itu bahwa praktek kita itu gagal begini, otomatis yang dinamakan dengan best practice itu tidak kesampaian. Nah, harapannya silakan di Kombel Bapak Ibu bisa saling share. Kalaupun nanti hasilnya belum menghasilkan sesuatu yang berubah, apakah itu dari sisi perilaku, sisi akademik, ataupun sisi yang lain, sikap. Nah, Bapak Ibu bisa saling merefleksi, kira-kira dalam Kombel internal, sebelum kita berbagi dengan yang lebih luas dalam arti mungkin dengan sekolah lain, kita saling merefleksi bagaimana kekurangan-kekurangan yang kita hadapi itu bisa kita tutup dan kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mempraktekkan sekecil apapun hasil itu yang penting ada perubahan. Ya, yang penting ada perubahan. Karena di situ tujuannya adalah kita melakukan suatu praktik baik, harapannya ada sesuatu yang berubah, bukan sesuatu yang masih di ranah kegagalan. Saya kira itu Pak Edi. Terima kasih Pak Darli atas jawabannya. Terima kasih Pak Darli atas jawabannya. Semoga membantu menjawab dari pertanyaan Pak Edi tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak nih? Bapak Muzaini. Izin tanya sertifikat? Oh, enggak. Ini sertifikat, makanya sertifikat absensi. Pak Topan, monggo dipersilakan Pak Topan. Silakan bertanya. Enggak. Ini pertanyaan lagi untuk dari Pak Ridwan Edi. Praktik baik tiap kelas kadang berbeda analisa diagnostiknya. Juga beda gimana ya solusinya? Mau dijawab sinten nggih? Pak Nunuk nggih. Apa itu? Praktik baik tiap kelas kadang berbeda analisisnya. Nggih, Pak Nunuk monggo. Oke, terima kasih Pak Edi. Meskipun pertanyaannya nggak nyambung, tapi daripada nggak ada yang nanya ya, jadi ya kita jawab deh gitu ya. Ini disiplin positif sama inovasi pembelajaran, takutnya kombel loh ya gini. Tapi Pak Edi ini teman belajar saya, makanya dia pasti nggak marah dibilangin gitu. Kalau marah besok lagi nggak masuk ke kombel ini lagi, nanti malah kita kehilangan satu anggota. Oke, teman-teman, kalau praktik baik itu tiap kelas beda-beda, analisis diagnosisnya juga beda. Gimana ya solusinya? Gitu. Ya memang dimulainya dari kita meyakini bahwa setiap orang itu beda. Bahkan di sini tuh ada murid kembar Faiz sama Faik ya. Itu kan kembar itu Faiz sama Faik itu. Kelas
12 ya, 11 ya, 11A ya. Nah, itu kembar, tapi nggak sama, itu beda gitu. Karakternya beda. Bahkan meskipun saya tetap nggak bisa bedain mereka berdua, tapi teman-temannya beda, bisa gitu. Teman-temannya ditanyain, kamu bisa bedain Faiz sama Faik gak gitu. Teman-temannya bisa gitu. Tapi saya nggak bisa tetap sampai dengan hari ini gitu. Mungkin karena saya jarang masuk kelasnya dia kali gitu. Nah, terus karena saya nggak ngajar kelas 11A gitu. Disclaimer gitu. Terus yang berikutnya adalah itu udah jadi dasar ke kita sih bahwa dua anak kembar aja itu beda gitu. Padahal ketika saya kenal ibunya Faiz, saya kenal bapaknya Faiz juga gitu. Faiz sama Faik gitu. Ketika ibunya dulu mengandung mereka berdua gitu. Saya yakin ketika minum wedang gones gitu, wedang gones itu wedang khas Petung Kriono gitu dari nira, air nira. Saya kira guru-guru sendiri juga belum pada ya, belum banyak yang ya. Nanti habis lebaran sambal berikutnya minumnya wedang gones gitu. Nah, saya kira kalau ibunya makan kacang ya duanya akan ikut makan kacang. Tapi ketika lahir kenapa hanya mirip tapi nggak sama? Itu menunjukkan bahwa setiap anak itu beda. Apalagi kalau kita udah ngomong kelas. Ya setiap kelas pasti beda-beda gitu. Apalagi kalau kita udah ngomong antar kelas gitu. Udah ngomong antar tahun pelajaran gitu. Saya hari ini sama-sama ngajar kelas 10A, tahun depan juga 10A. Kenapa 10A tahun ini sama 10A tahun kemarin itu beda gitu. Ya akan beda memang gitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Saya kira kalau ngobrol yang penting kita paham dulu bahwa ini memang beda gitu ya. Setiap orang itu memang beda, hanya mirip gitu. Nah, maka dari itu apa solusinya? Solusi yang bisa kita lakukan adalah kita harus tahu seperti apa bedanya, di mana bedanya gitu ya. Makanya kan sekarang kita kenal diferensiasi gitu. Jadi bagaimana kita tahu itu beda, bagaimana gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di depan bahwa saya itu menyamakan kelas 11B tadi yang akhirnya saya pakai algoritma pemrograman, saya jujuli dengan algoritma pemrograman materinya gitu ya. Ternyata malah banyak yang bedal, nggak pernah masuk, ada 13 anak itu nggak pernah masuk, bahkan sampai 4 pertemuanan gitu, nggak pernah masuk. Saya jamnya jam terakhir, itu kelas 11B itu anak-anak cowoknya itu bisa dikatakan dia itu perlu dorongan lebih untuk mau ngikuti pelajaran gitu ya. Nah, ditambah materi yang saya sajikan itu materi yang itu tadi menurut saya ini bagus buat mereka. Ternyata menurut saya bagus belum tentu menurut mereka itu menarik dan sesuai dengan tujuan mereka gitu. Nah, makanya apa solusinya ya kita harus petakan dari awal. Makanya ada namanya asesmen diagnostik awal baik itu asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif gitu. Nah, kognitif untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terkait dengan materi. Non kognitif itu untuk yang mungkin di luar itu, tapi dari daya dukung. Contoh, saya perlu tahu murid kelas 11B itu latar belakang orang tuanya itu dari ekonomi seperti apa. Caranya saya nanya ke mereka di awal semester. Nah ini tuliskan satu hobi, terus kemudian cara belajar yang menarik menurutmu, dan yang ketiga adalah latar belakang atau pekerjaan orang tuamu. Saya bilang gitu. Dari situ saya bisa tahu satu hobinya dia apa. Oke, berarti arahnya dia mau apa, tema-tema apa yang kayaknya menarik untuk dirinya. Kalau kita udah ngobrol hobi, contoh nih anak sepak bola. Materi di tempat saya itu materi tentang algoritma pemrograman, bikin program. Ya bikin programnya harus dihubungkan dengan sepak bola untuk anak ini. Karena memang anak itu pasti akan excitednya nambah berkali-kali lipat gitu. Kalau saya tahu sudah petakan itu dari awal, maka saya lebih mudah gitu ya untuk menyampaikan yang tepat buat dia, kita hubung-hubungan yang tepat buat dia gitu. Terus termasuk ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu paling nggak saya jadi tahu, oh ini rata-rata petani. Terus kemudian ya dengan pengetahuan saya terkait dengan beberapa orang tua di sekitar Kecamatan Petung Kriono ini, saya jadi tahu bahwa oh ternyata ekonominya rata-rata dari menengah sampai menengah ke bawah. Yang menengah ke atas itu cuma 1-2 dari 2 rombel ini gitu di kelas 11 gitu. Nah maka dari itu dari situ saya tahu bahwa saya nggak mungkin ngasih soal ke mereka, soalnya bentuknya nih contoh, kalian karena ini mata pelajaran informatika, kalian harus bikin laporan menggunakan Microsoft Word, rata kanan sekian, rata kiri sekian gitu, indentasi sekian gitu ya. Terus kemudian kertasnya harus sekian, di print minimal 5 halaman gitu. Sedangkan di Kecamatan Petung Kriono rental komputer nggak ada gitu ya, ngeprint juga nggak bisa di sini. Mereka harus cari rental komputer itu atau fasilitas printing di kecamatan terdekat. Kecamatan terdekat itu paling nggak dari sini 45 menit gitu ya. Naik gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra gitu. Itu yang terjadi dan mereka butuh biaya pasti, belum biaya printingnya gitu kan. Nah,
Itu kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu solusi yang bisa yang saya lakukan, Pak. Yang saya lakukan selama ini. Mungkin teman-teman di sini juga punya solusi lain ya. Tapi yang saya lakukan itu dengan mengetahui di awal seperti apa murid-murid kita, dari situ kita bisa lebih mudah gitu ya untuk mencoba mencoba menerapkan. Saya dulu ingat banget, saya pernah pemenuhan jam di SMA yang konon kabarnya SMA itu tuh SMA terbaik di kabupaten kami gitu. Konon kabarnya gitu. Salah satu lah di antara sekian, salah satu yang terbaik gitu. Nah, saya di SMA Petung Kriono dulu pernah sama bareng-bareng sama Pak Darli itu belajar bikin game untuk pembelajaran gitu. Nah, saya terapkan game di pembelajaran buat anak di SMA Petung Kriono, pecah banget, seru banget, seneng banget. Ketika saya pemenuhan jam di sana dengan bermodal di Petung Kriono aja pecah, seru, apalagi di sini gitu ya. Yang anak-anaknya notabene gampang nyambung katanya gitu. Anaknya secara kognitif katanya lebih oke dan seterusnya gitu. Saya terapkan game di sana gitu. Saya bikin game di sana. Anak-anaknya nggak terlalu suka gitu. Ternyata setelah saya tanyakan, kok kalian nggak begitu suka saya ajak main game? Nggak Pak, mending kasih buku, kasih LKS, kita baca, kita kerjain, kita malah seneng kayak gitu. Nah itu, saya cuma tembak asal strategi, asal solusi. Menurut saya mereka butuh apa, tapi sebenarnya mereka nggak butuh itu. Mungkin itu sih dari saya Bu Yuli dan Pak Edi. Terima kasih Pak Nunu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan Edi. Kemudian Bu Yuli izin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nunu tadi untuk Pak Edi, bahwa yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa praktik baik atau best practice itu tiap personal atau tiap guru dan tiap sekolah akan berbeda. Artinya apa? Mungkin satu praktik baik yang kita laksanakan di satu sekolah itu baik, tapi mungkin di sekolah lain itu tidak baik. Kenapa? Mungkin indeksnya atau siswanya atau dan sebagainya itu tidak pas. Nah, harapannya Pak Edi itu ketika mungkin akan melakukan praktik baik di satu kelas kok beda hasilnya, karena memang untuk tiap-tiap praktik baik itu akan berbeda dari tiap lingkungan yang ada. Jadi jangan berkecil hati Pak Edi, artinya praktik baik yang Pak Edi lakukan di sekolah Pak Edi baik, di sekolah lain dinyatakan tidak baik, itu tidak masalah. Yang penting adalah yang kita hadapi, yang kita laksanakan hari ini dengan siswa kita, itulah yang terbaik. Jadi harapannya Pak Edi tetap semangat, meskipun tiap kelas akan berbeda, perlakukan siswa itu dengan hal-hal yang positif yang menurut Pak Edi terbaik. Itu intinya ketika kita akan melaksanakan praktik baik di pembelajaran. Saya kira itu dulu, Bu. Terima kasih. terima kasih Pak Nunu, Pak Darli atas jawabannya untuk Pak Ridwan Edi. Tadi ada yang mengangkat tangan, Bu Niti Setiasih. Monggo, silakan bertanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari SMP 1 Atap Kutorojo. Ya, jadi saya guru di sana di SMP 1 Atap Kutorojo yang termasuk salah satu penggemar gemilang juga. Saya selalu ikut. Namun baru kali ini saya bisa fokus karena sebelumnya ya kendala sinyal ya. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Pak Nunu tadi terkait disiplin positif, karena saat ini juga di sekolah kami untuk fokus observasi pembelajaran pada PMM itu kita ambil disiplin positif karena kurang saat itu. Jadi di rapat pendidikan itu disiplin positif itu termasuk masih oren sih ya, kuning apa oren itu ya, tidak merah-merah amat sih. Nah ini pertanyaan saya untuk Pak Nunu itu, sepertinya kalau mendengarkan penjelasan Pak Nunu itu cerah, gamblang itu, paham langsung gitu. Namun dalam hati kecil itu sepertinya tidak semudah itu Pak Nunu gitu. Jadi ada kalimat seperti itu karena menggali kejujuran anak itu juga tidak mudah. Sehingga anak-anak itu benar-benar jujur, dia itu maunya seperti apa itu. Kadang kan kita ya kayak normatif aja ya, ketika kita menyampaikan yang baik-baik itu kan seperti ini. Anak-anak juga udah tahu yang baik-baik itu seperti ini, mereka menyepakati, namun sebenarnya ada hati kecil yang mereka tidak bisa keluarkan untuk jujur. Mereka itu maunya itu seperti apa untuk membangun kesepakatan kelas itu. Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menggali kejujuran anak sehingga
kita betul-betul bisa terbentuk kesepakatan kelas yang benar-benar dari hati nurani mereka begitu. Kemudian yang kedua Pak Nunu, untuk kesepakatan kelas itu apakah setiap guru itu harus ada kesepakatan kelas atau cukup misalnya dalam satu kelas itu dari wali kelas saja, intinya teknisnya lah Pak, jadi teknis untuk membangun kesepakatan kelas itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Itu titip salam buat belakangnya itu moderator itu yang longak-longok itu besti saya. Terima kasih Mbak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niti Setiase atas pertanyaannya. Monggo Bapak Nunu bisa ditanggapi. Oke. Terima kasih Bu Niti. Bu Niti kulo Kalijoyo loh Bu, asine Bu. Di bawah Kutorojo itu. Oh iya, masa sih nggak pernah Iya. lihat ya. Iya, karena sekarang udah di Seragi Bu, sekarang domisili Bu. Oh. Tapi aslinya Kalijoyo Bu. Oh iya. Oke. SD Kalijoyo 1 mesti Bu Niti lewat itu ya. Ya SD lewat Kalijoyo terus 1. lah Pak, nanti kan saya Oke. ditutup ya Pak. Oke, Bu Niti matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Yang pertama yang perlu kita pahami sebenarnya gini sih teman-teman, sebelum sampai ke jawaban dari Bu Niti. Memerdekakan pihak-pihak yang tidak terbiasa merdeka itu nggak mudah. Itu yang saya pahami pertama kali ketika saya mencoba menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kan di mana kita tuh ngasih kesempatan mereka untuk menyampaikan, suaranya kita dengar, kita ngasih pilihan-pilihan, mereka tinggal milih gitu ya. Kita berharap mereka itu jadi memiliki kelasnya dan seterusnya gitu. Itu ternyata ketika pertama kali saya coba terapkan itu juga nggak mudah. Karena memang benar, saya pernah gitu ketika mencoba melatih diri saya menerapkan asesmen diagnosis awal di awal semester. Saya ngasih pertanyaan ke murid-murid, tuliskan hobimu, saya bilang gitu. Tahu Bapak Ibu, untuk murid-murid generasi Z, di mana saya milenial, ada generasi Z, terus kemudian zaman angkatan saya dulu, saya SMP, saya SMA, kalau ditanya apa cita-cita, jawabannya selalu polisi, guru, pegawai negeri lah ya, pegawai negeri gitu, terus pengusaha gitu. Itu, ya kayak gitu-gitulah yang standar itu. Tapi kenapa ketika saya jadi guru sekarang, saya ngajar generasi Z, saya coba minta ke mereka tulis hobimu, tulis cita-citamu, tulis cita-citamu. Cita-citamu sama dengan generasi saya Bapak Ibu. Mau jadi guru, mau jadi bidan, perawat, polisi gitu. Padahal harusnya untuk anak seusia mereka, itu tuh udah muncul paling nggak tuh programmer, gamers, terus influencers, iya kan? Terus kemudian YouTubers, itu harusnya udah muncul tuh. Gitu. Harusnya udah muncul di mereka gitu. Tapi kenapa nggak muncul gitu? Saya coba validasi, saya coba nanya. Nah, ini beneran kalian cita-citanya ini, saya bilang gitu. Nggak ada yang pengen jadi TikTokers gitu, nggak ada yang pengen dapat uang banyak dari YouTube dan segala macam gitu. Ya, mereka kemudian ada yang bilang, Pak kami itu sebenarnya ya pengen kayak gitu. Kami pernah ada yang nanya, kami nulis pro player, pernah ada yang nanya ke kelas kami hobi, terkait dengan hobi gitu. Kami menjawab pro player, kemudian cover lagu di YouTube dan seterusnya, YouTubers gitu seterusnya. Tapi waktu itu kami dianggap keliru. Kenapa? Katanya tuh dibilang bahwa mereka itu jangan mau dibohongin sama internet gitu. Kenapa? Karena waktu itu kalau Bapak Ibu ingat sempat ada kasus yang banyak orang dibohongi oleh, mungkin kalau saya boleh spill nama, yang waktu itu sempat ditangkap polisi itu Doni Salmanan kalau masih ingat tuh waktu itu. Nah itu lagi rame-ramenya itu. Nah kemudian ada guru yang membahas itu dan bilang bahwa ya jangan terlalu ini ke internet gitu, jangan terlalu percaya dengan internet dan seterusnya. Itu yang membuat mereka jadi merasa bahwa ternyata yang saya sukai sekarang itu disalahkan oleh orang-orang dewasa gitu. Akhirnya meskipun mereka masih punya cita-cita itu, mereka nggak berani ngomong lagi gitu, nggak berani mengungkapkan lagi. Jadi mungkin kemerdekaan mereka itu terenggut oleh ya kadang kita yang tidak memahami generasi itu gitu, tidak memahami. Jadi memerdekakan orang yang tidak biasa merdeka itu juga tidak mudah gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi kita perlu sedikit demi sedikit mengajak mereka, membuka ruang ke mereka biar mereka mau memunculkan kejujurannya, memunculkan apa yang mereka inginkan. Dan satu lagi, ketika mereka menjawab sesuatu yang celeneh sekalipun. Bayangin Bapak Ibu ngajar di kelas, jawaban anak-anak Bapak Ibu itu celeneh. Saya pernah Bapak Ibu di SMA 1 Petung Kriono, di lab komputer.
Saya di kelas kemudian saya nanya ke anak-anak, ada anak-anak yang menjawab, saya lupa pertanyaan apa, tapi dia itu ada yang jawab kimcil. Bapak Ibu ngerti kimcil? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ngerti. Pak Eko Budi Prayitno pasti apal kimcil. Gitu. Wong jagung mesti apal. Gitu. Langsung dimatiin itu kameranya. Ya ada yang pernah jawab kimcil Bapak Ibu. Saya bingung kimcil ki opo gitu. Saat itu langsung asosiasi saya karena memang ada lagu Kimcil ke Polen waktu itu. Lagi rame-ramenya Kimcil ke Polen. Lagu koplo gitu. Lagu koplo. Dan asosiasinya negatif teman-teman. Apa yang muncul gitu di depan kelas ketika ada anak yang nyeletuk gitu. Emosi dong. Kayak nggak menghargai kelas kita gitu. Tapi ketika kemudian saya posisi kontrolnya nggak menjadi penghukum, kontrolnya udah deh saya coba jadi minimal jadi teman deh. Atau kalau sekuatnya saya jadi manajer. Apa yang dilakukan manajer? Yang dilakukan manajer adalah memvalidasi. Oke, kira-kira kimcil itu artinya apa, Nak? Kenapa kok jawabannya kimcil? Kira-kira apakah ada hubungannya dengan yang kita bahas? Nah, kalau memang ada, kira-kira apa hubungannya dengan yang kita bahas? Terus jadi diajak ngobrol aja gitu. Saat itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi mampukah kita para guru sudah mencoba membuka ruang terhadap hal-hal yang kadang dilakukan oleh anak yang di kita sebagai orang dewasa itu dianggap sebagai sesuatu yang gagal, nggak sopan, terus kemudian itu sesuatu yang mungkin nggak pas, nggak sesuai norma dan seterusnya gitu. Tapi memang ya anak-anak secara psikososial kan perkembangannya memang seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu bisa nggak kita menerima itu? Itu kita perlu memberi ruang ke situ dulu. Yang kedua terkait dengan tantangan melaksanakan disiplin positif diomongin gampang dilakuin bikin guling-guling koprol gitu ya. Gini, saya punya analoginya gini teman-teman, bahwa saya punya satu fakta. Ketika saya mendampingi teman-teman guru penggerak maupun pengajar praktik yang lagi pendidikan, selalu saya nanya ketika saya bawa modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya nanya, siapa yang sudah pernah dengar istilah disiplin positif ketika masa kuliahnya dulu gitu. Dan 99% belum pernah dengar itu ketika masa kuliah gitu. Diferensiasi, siapa yang pernah dengar diferensiasi sebelum sebelum kita masuk ke kegiatan pendidikan guru penggerak gitu. Itu sebelum kurikulum merdeka digulirkan gitu. Itu 99% masih banyak yang belum tahu gitu. Berarti apa? Ini hal baru berarti kesimpulannya kan. Nah, hal baru sama seperti saya ketika bulan Mei 2023 itu di grup WhatsApp saya, itu di grup WhatsApp RT saya, itu ada pengumuman, ada poster pengumuman, ada lomba badminton bapak-bapak se-RT gitu. Saya langsung pengen belajar badminton karena badminton itu bukan olahraga yang pernah saya geluti sebelumnya. Saya pengen ngerti badminton dan saya pengen ikut di lomba 17-an bapak-bapak RT saya gitu ya. Biar apa? Biar menang. Itu pengennya saya. Mei saya putuskan untuk ikut latihan badminton. Dan saya langsung pengen jumping smash kayak Ginting dan Jojo kemarin di All England. Saya pengen melakukan itu. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya baru datang ke lapangan badminton, membawa raket gitu ya. Ketika saya giliran main, pegang kok aja, itu yang bapak-bapak yang di pinggir lapangan udah ketawa-ketawa Bapak Ibu. Kenapa? Pak Nunu pegang koknya fales, pegang kok aja fales teman-teman. Berarti menunjukkan bahwa saya itu belum sebisa itu. Kok yo pengen langsung bisa jumping smash. Artinya teman-teman apa kalau kita hubungan dengan pertanyaan tadi bahwa dari Bu Niti tadi, memang untuk hal baru kita perlu sesering mungkin berkali-kali mencoba melatih, mencoba menerapkan dan mencoba memberi ruang terhadap kegagalan. Saya nggak tahu Pak Darli seperti apa ketika menerapkan board game di kelas. Saya mungkin dalam 10 kali bikin board game, mungkin hanya 2 yang sukses untuk murid-murid saya. Sisanya gagal-gagal terus. Tapi saya terapkan di kelas, saya refleksikan, kayaknya kemarin kurang ini deh board gamenya. Kayaknya kemarin kurang ini deh board gamenya gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba menerapkan apapun itu termasuk disiplin positif yang sebenarnya memang benar diceritain gampang dilakuin berdarah-darah itu, ya satu hal beri ruang kegagalan terhadap ketika Bapak Ibu sedang belajar. Namanya orang belajar, ya memang tidak memungkinkan untuk terjadinya kegagalan-kegagalan. Jadi yang penting coba aja dulu, mulai aja dulu. Bahkan saya tadi kan ketika menceritakan praktik baik ini kan saya cerita bahwa saya masuk kelas, saya ajak ngobrol murid. Tapi pertanyaan pertama enggak ada respon. Pertanyaan kedua enggak ada respon. Pertanyaan ketiga saya coba olah pertanyaan itu secepat mungkin, saya coba ganti dengan kalimat yang sangat sederhana dan memungkinkan terjadinya komunikasi, baru di situ pecah telur. Ada anak yang berani bilang ketika pertanyaannya saya ganti menjadi, ketika mendengar kata informatika dan teknologi, apa materi yang kalian inginkan? Baru mereka muncul, game Pak,
sosial media Pak, hacker Pak, baru muncul itu. Artinya berarti ya pertanyaan pertama pun gagal saya, pertanyaan kedua gagal, pertanyaan ketiga beruntungnya saya hari itu sukses. Makanya ini bisa mungkin diceritakan di sini. Nah, yang berikutnya bagaimana menggali kejujuran itu tadi, coba berikan ruang terhadap mereka, terhadap anak-anak kita, biasakan mereka bersuara. Mungkin stepnya juga seperti saya main badminton, bisa aja mulai dari pegang kok yang enggak fals tadi. Apa itu? Mereka bersuara pakai mulut belum bisa, pakai sticky note mungkin. Oke, anak-anak jawabannya pakai sticky note. Kalau Bapak Ibu bisa pakai Quizzes, pakai Jamboard atau pakai Mentimeter. Oke, anak-anak jawabannya masukin ke Mentimeter tanpa memunculkan nama dulu deh gitu. Yang penting berani. Nah itu mungkin mulainya dari sana, dari hal yang paling sederhana yang mungkin kita lakukan, yang perlu dipahami teman-teman, murid-murid kita mungkin aja didesain atau dibatasi kemerdekaannya dari pertama dia mencoba masuk sekolah dari awal-awalnya. Bisa juga dari orang tuanya, bisa juga dari lingkungannya. Jadi memerdekakan yang nggak biasa merdeka itu juga nggak mudah. Yang berikutnya, apakah kesepakatan kelas ini setiap guru harus punya atau bagaimana? Sesuai kebutuhan teman-teman. Jika memang guru merasa butuh, silahkan. Saya contoh di sini, saya nggak tahu teman-teman guru di Petung Grono ada yang punya kesepakatan kelas sama dengan saya apa enggak. Ada kesepakatan kelas di kelas saya bahwa kalian itu boleh sambil minum atau makan, yang penting bukan makan besar gitu. Cemil boleh, sambil cemilan di kelas saya boleh gitu. Cemilan boleh kuaci gitu, boleh sambil minum boleh. Yang penting jangan makanan besar, mie ayam, nasi goreng itu jangan gitu. Itu ntar mempengaruhi teman-teman yang lain. Nah saya nggak tahu teman-teman yang lain di SMA Petung Grono ada apa enggak. Itu membuktikan bahwa mungkin di kelas saya ada kesepakatan-kesepakatan khusus dengan murid-murid saya. Tapi itu juga sesuai dengan kebutuhan dan disepakati. Sekali lagi saya pakai kata kunci bahwa yang namanya sepakat, ya murid merasa menang, saya merasa menang. Bukan hanya saya yang pengen murid harus ikut, itu bukan kesepakatan, itu paksaan. Mungkin itu Bu Niti dari saya, siapa tahu bisa saling menguatkan kita. Terima kasih Pak Nunu. Lanjut ya Pak, lanjut nanya ya. Pernah nggak Pak Nunu ketemu dengan anak yang saat itu melanggar kesepakatan yang sudah mereka sepakati begitu? Kemudian apa yang dilakukan Pak Nunu? Oke, Pak ini menarik nih apa yang disampaikan Bu Niti. Untungnya ditanyain, jadi saya akhirnya nggak lupa untuk ngobrol. Tadi kan yang disampaikan Rahma sama yang saya sampaikan itu kan sampai dengan kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas, minggu berikutnya itu full, teman-teman. Minggu berikutnya itu full, anak-anak datang semua ke lab komputer, gitu. Satu kelas itu, kecuali yang memang nggak hadir dari pagi, memang dia izin atau dia memang alfa dari pagi, gitu. Tapi itu yang dari jam pertama, kedua, ketiga ada, dia hadir sampai siang itu ada. Tapi di minggu berikutnya ada 2 anak yang nggak muncul, gitu. Ada 2 anak yang nggak muncul. Apa yang dilakukan? Yang perlu saya pahami waktu itu adalah bahwa kesepakatan kelas, kesepakatan saya dengan murid itu bukan kitab suci yang tidak boleh direfleksikan, gitu. Dan yang perlu saya pahami juga bahwa anak-anak ya memang harus punya ruang untuk dia mendapatkan pelajaran-pelajaran dari apa yang dilakukan, termasuk memahami ada resiko dari setiap keputusan diambil dan seterusnya. Nah, yang perlu dilakukan waktu itu, yang saya pikir yang perlu saya lakukan adalah, oke, ada 2 anak nih, yang paginya memang ada, tapi siangnya ngilang lagi. Tadinya 13 anak, minggu berikutnya setelah kesepakatan penuh, minggu berikutnya lagi udah ada 2 tuh yang nggak ada gitu. Nah apa yang dilakukan? Ajak ngobrol gitu. Kita ajak ngobrol. Apa? Kan kemarin kita udah sepakat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Gitu. Nah kalau Bapak Ibu mungkin ngerti segitiga restitusi, bisa pakai itu. Tapi apakah segitiga restitusi itu wajib? Saya guru penggerak, saya pakai segitiga restitusi harus gitu. Enggak teman-teman. Teman-teman punya teknik yang lain, Bapak Ibu punya cara yang lain, cara yang Bapak Ibu punya, silahkan. Bahkan gagal pun jangan disesali, karena itu adalah proses belajarnya kita. Pak saya pakai cara ala Profesor Doktor ini Pak untuk mencoba mengajak refleksi murid yang melanggar gitu. Tapi kok nggak cocok ya Pak di Petung Riono gitu. Nah siapa tahu seperti pertanyaan Pak Edi dan dijawab oleh Pak Darli tadi. Mungkin di Kajen cocok, di Kutorojo cocok, di Petung Riono mungkin enggak pakai itu. Yang jelas adalah usahanya aja yang penting. Usaha kita lakukan bahwa coba tanyain lagi. Siapa tahu kemarin gitu ya, ada hal-hal yang memang sebenarnya belum cocok di dia dan seterusnya. Jadi ya bukan kitab suci yang saklek sepanjang tahun, sepanjang kita ketemu harus itu terus kesepakatannya, masih bisa diubah. Bahkan saya pernah Bu Niti ketika deadlock. Kita mau kesepakatan tapi deadlock. Nah ketika deadlock apa yang perlu dilakuin? Ketika deadlock yang perlu dilakuin adalah saya yang mengalah. Oke nak, kalau memang kamu pengennya itu, saya pengennya ini, sekarang gini aja. Gimana kalau kita pakai aturan ala kamu dulu, usul ala kamu dulu, tapi sebulan aja. Setelah sebulan, kemudian pakai ala saya. Gitu. Setelah sebulan lagi berikutnya pakai ala saya, baru kita ketemu mana yang dirasa enak untuk dilakukan.
Itu juga bisa dilakukan teman-teman. Jadi artinya benar-benar kesepakatan gitu, benar-benar kesepakatan menyepakatinya dengan murid-murid kita gitu. Dan buat kalimatnya sesimpel mungkin ya itu juga salah satu hal yang penting sehingga jangan-jangan seperti yang tadi disampaikan Bu Niti, jangan-jangan kejadiannya bisa kayak gini juga Bu. Saya melanggar kenapa? Karena saya sebenarnya salah menangkap kesepakatan minggu kemarin. Nah itu juga bisa gitu. Salah menangkap apa yang disepakati bersama-sama di kelas bisa juga karena salah kita yang mendeliver kesimpulan atau konklusi dari kesepakatan itu bisa juga sih. Itu sih mungkin Bu Niti. Iya, ya. Terima kasih Pak Nunu. Sabi-sabi Bu Niti. Terima kasih Pak Nunu dan Bu Niti atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi. Nggih. Monggo Ibu Penny untuk menyampaikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan dari moderator. Sambil menunggu interaksi dari teman-teman yang hadir dalam kombel ini, tadi ada beberapa kata penting, kata kunci yang menarik yang akan menjadi kajian kita ke depan. Yang pertama itu gagal ya. Jadi gagal itu baik. Kenapa baik? Karena kita jadi tahu, ya, kita bisa belajar dari kegagalan itu, dan jika ada aksi memperbaiki, kita akan sukses, ya. Jadi gagal itu kesuksesan yang tertunda, asal kita move on ya, melakukan aksi perbaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Niti maupun Pak Ridwan Edi, terima kasih. Ini terkait memantik pendapat ya Bu Niti ya, bagaimana anak supaya speak up ya, atau dalam hal ini jujur gitu. Tentu ada beberapa trik dari Bapak Ibu guru. Tidak mungkin kalau kita diam, anak akan speak up gitu. Maka kuncinya kembali ke guru. Satu, komunikasi yang lancar. Nah, ini bersyukur bagi Bapak Ibu guru yang cantik, yang ganteng, itu tanpa modal banyak itu sudah mengambil hati gitu ya. Itu sangat sangat signifikan membuat anak sangat tertarik untuk speak up gitu ya. Kemudian bisa juga tidak ada gap. Jadi kadang-kadang anak itu kalau diposisikan diinstruksi terus gitu ya, tidak dianggap teman gitu ya, dimarahi terus, itu akan tercipta gap. Itu tidak memungkinkan anak berkomunikasi secara lancar dengan kita. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Nunu adalah membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan. Tunjukkan bahwa kita care kepada mereka. Beri perhatian kepada mereka saat mereka belajar, ingin berpendapat, dengarkan gitu ya. Kita tidak usah main HP dulu gitu ya, letakkan HP atau beri waktu. Jadi kadang-kadang waktunya sudah habis padahal si anak sedang semangat-semangatnya untuk menyampaikan gagasannya. Jadi trik Bapak Ibu guru di sini penting sehingga waktunya termanage dengan baik, tetapi anak-anak punya kesempatan, punya ruang sehingga mereka percaya diri untuk menyampaikan. Tentu juga kita fair memberikan reward atau memberikan peringatan jika bersalah. Misalnya anak-anak sudah berusaha keras nih, apalagi dengan kemampuan awal yang berbeda, dengan susah payah kerja kerasnya anak berhasil menyelesaikan soal, kok gitu aja itu. Jangan ya, jadi anak bisa patah hati kalau seperti ini. Jadi ini trik untuk membangun kepercayaan diri. Yang terakhir tentu penting adalah konsisten, gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru tolong sangat hati-hati menyampaikan apa-apa kepada anak didik kita. Mereka itu sensitif, peka. Mereka itu merekam apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya di awal Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk tepat waktu,
kemudian Bapak Ibu tidak tepat waktu, itu kepercayaan mereka mulai terkikis. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Nah, saya berharap dengan komunikasi yang lancar, dengan terbangunnya kepercayaan, konsisten, itu hubungan guru dengan murid itu tidak sekedar instruksi gitu ya, tetapi seperti sahabat ya, saling memberikan muatan yang positif, membangun secara positif gitu. Ini yang dari saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada yang lain Bu Yuli? Sekap yang hadir di ruang ini ada yang hendak menyampaikan? Sekap ya. Mungkin karena sudah cukup, Bapak Ibu juga sudah sangat baik dalam menyimak. Kalau saya sarankan untuk ditutup bagaimana Bapak Ibu? Sekap? Sekap nih. Waktu saya serahkan kembali Bu Yuli untuk ditutup. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Penny untuk motivasinya kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Pak Darli dan Pak Nunu untuk waktunya dan juga pemaparannya yang diberikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga apa yang di-share Pak Darli dan Pak Nunu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua yang telah aktif bertanya dan juga yang mengikuti webinar ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan dari narasumber kita tadi, disiplin positif itu tergantung situasi dan kondisi peserta didik masing-masing. Dengan penerapan disiplin positif, harapannya bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, positif, dan disiplin. Hari ini, Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh nyiapke pantun kuwi 2 minggu.